Halo warga-wargi. Nah, kali ini muncul lagi nih video panjangnya di Basreng Ceplok. Setelah sekian lama bikin videonya cuman short-short aja ya. Dan kali ini gue mau bahas salah satu hal yang menarik yang sering banget muncul di sosial media gue, mungkin juga di sosial media kalian, yaitu mengenai sepatu lari. Dan gue sebagai pelari yang FOMO, dan FOMO-nya positif ya kalau lari, gue pengen berbagi informasi yang menarik mengenai sepatu yang baru saja gue pinang. Sepatu apa itu? Simak video ini ya. Nah, ini dia sepatunya. Sepatu dari Vika. Ini adalah sepatu Saucony Triumph 22. Set. Ini dia sepatunya. Ininya kita taruh bawah dulu ya. Saucony dibacanya Saucony. Culture banget ya paperbacknya. Desain kardusnya cukup simpel. Ada tulisan Saucony. Di sisi samping ada jenis sepatunya dan ukurannya. Terus yang menarik di belakangnya ada catatan buat base kalian, personal base kalian, personal record. Jadi bisa kalian catat-catat atau kalian bisa lihat di sini. 5K berapa nih ya harusnya dapat waktunya. Keren banget kan? Ini dia sepatunya. Sepatu Saucony Triumph 22 alias Triumph 22. Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya Saucony ini merupakan merek yang sudah lama berkecimpung di dunia lari. Tepatnya di usianya bahkan sudah ratusan tahun loh. Nah, sepatu Saucony ini merupakan sepatu yang memiliki sejarah yang panjang nih. Dia itu udah didirikan sejak tahun 1898. Dan sepatu ini berasal dari bahasa penduduk asli Leni Lenape yang artinya tempat dua sungai bertemu. Dan logo yang bergelombang ini nih, yang ciri khasnya Saucony ini merupakan gelombang dari 3 titik yang mewakili sungai dan 3 batu di alirannya. Kemudian mulai populer di kalangan pelari sejak tahun 1970-an. Nah, sepatu Saucony ini mulai dikenal di komunitas pelari karena kualitas dan kenyamanannya. Pada 1977, majalah Runner's World menobatkan salah satu modelnya sebagai best quality nih. Saucony ini fokus pada running performance sejak tahun 2000-an. Jadi dia tuh kayak fokus gitu untuk membangun sepatu lari yang sangat amat proper. Jadi Saucony meluncurkan teknologi busa mutakhir untuk bersaing dengan Nike Zoom X dan Adidas Lightstrike Pro. Nah, modelnya juga banyak selain ini kan Triumph 22, ada juga Endorphin, ada juga Kinvara, ada juga Hurricane kalau nggak salah, dan masih banyak lainnya. Kemudian alasan kenapa gua memilih dan mengambil Saucony Triumph 22 ini. Yang pertama, gua naksir banget sama desainnya. Terus apalagi warna ini menurut gua warna yang cukup ikonik di tipe ini. Ini nggak terlalu ngejreng, nggak terlalu menyala, tapi kelihatannya elegan tapi tetap menarik gitu. Apalagi ditambah orang-orang pasti udah tahu kalau kalian pakai sepatu ini, oh ini Saucony nih, karena ciri khas banget nih di sini nih logonya, ya kan, seperti sungai. Setelah gua coba di store-nya, ternyata uppernya itu lebih fleksibel dan terasa lembut, jadi dipakai juga nyaman ternyata. Jadi mending kalau kalian mau beli sepatu lari, better datang ke store-nya, jadi kalian bisa coba langsung. Alasan berikutnya adalah di bawahnya, di belakangnya, tumit sama depannya ini tuh lebih empuk. Karena kayaknya di selain ini tuh ada yang tipenya entah sama, entah di bawahnya itu Ride 18, itu kemarin sempat coba, itu sedikit agak lebih keras, tapi yang ini Triumph lebih empuk. Walaupun sebenarnya ada lagi yang lebih empuk dan lebih mahal pastinya ya. Kunci kaki kita nih kalau kita lagi pakai tuh sangat proper gitu, sangat mantap gitu. Jadi di belakang kekunci, samping kunci, depan juga kekunci. Setelah gue baca-baca, seperti yang tadi di awal gue jelasin, ternyata dia tuh punya sejarah yang panjang di sepatu lari, jadi nggak perlu diragukan lagi harusnya. Kemudian kelebihan dari sepatu Saucony Triumph 22. Yang pertama itu secara umum ya, yang gue cari itu kenyamanannya maksimal.
karena menggunakan teknologi Power Run PB. Di sini nih ada gambarnya Power Run PB. Itu merupakan busa yang super empuk dan responsif yang memberikan sensasi empuk namun tetap bouncy. Kemudian cocok untuk lari jarak jauh. Jadi Triumph 22 ini selain bisa dipakai untuk daily run, ternyata cocok juga nih katanya tuh buat long run. Jadi mungkin kayak 5K, 10K yang pemula kayak gue cocok gitu. Jadi nggak perlu ngambil yang mahal banget, atau kalau mau ngambil yang apa carbon plate kayaknya gue belum cocok. Pace gue masih pace keong. Kemudian berikutnya adalah drop yang nyaman di 10 mm. Seperti yang ada di dalam sini tertulis 10 mm. Nah, itu drop 10 mm itu ideal bagi pelari pemula maupun pelari yang menengah dengan mengutamakan kenyamanan di bagian tumit. Berikutnya kekurangan dari Saucony Triumph 22. Yang pertama, bobotnya itu bisa dikatakan lebih berat, yaitu di sekitar 300 gram. Apalagi kalau ukurannya mungkin lebih besar lagi. Ini ukuran gua di 44. Dengan terasa sedikit berat bagi pelari yang terbiasa dengan sepatu racing atau temporan. Kedua, kurang responsif kalau misalkan buat lari cepat. Ya buat pace-pace yang udah 5, 6 atau mungkin bahkan 3 mungkin kurang pas gitu ya. Mungkin kalau kalian pace-nya udah segitu, kalian bisa carinya mungkin yang udah pakai plate karbon di bawahnya. Kemudian desainnya yang agak tebal dan besar. Kelihatannya itu kayak bulky gitu, tapi itu selera ya, secara desain. Tapi kalau gue suka sih, jadi kelihatannya tuh tebel, dibikin badan lebih tinggi juga, sama ternyata empuk gitu bawahnya. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dari sepatu ini, yaitu harga dari sepatu Saucony Triumph 22 ini. Kalau kalian lihat historinya langsung, kemarin tuh gue cek harganya di 2.500.000. Kemudian ternyata lagi ada diskon di 20%, jadi harganya cuma 2 juta rupiah. Tapi ada diskon lagi aja. Diskon itu sampai 300.000 lagi dengan kalian menggunakan aplikasi ini untuk membuat membernya gitu. Jadi total diskonnya sampai 800.000 rupiah. Total harga sepatu yang gue pinang ini cuma di 1,7 juta rupiah. Dan menurut gue harga segitu udah affordable banget untuk sepatu yang kayak gini. Apalagi track record dari sepatu Saucony ini yang udah lama banget tuh berkecimpung di dunia lari. Menurut kalian sepatu ini bisa dikatakan bikin lari kalian makin culture nggak nih? Komen di bawah ya.